Bener nggak sih sepeda listrik itu harganya lebih mahal dibanding motor listrik? Kan banyak nih sekarang, contoh lah sebut sepeda emak-emak lah gitu ya. Oh iya, kita pernah review juga dulu ya. Harganya murah loh, cuma 3 jutaan, 4 jutaan, kan lebih murah dari motor listrik. Iya. Gitu ya. Kenapa Om? Bisa jelasin nggak Om? Paling mudah adalah begini dulu deh. Welcome back to channel EVholic. Bagi yang belum kenal, saya Agan. Hari ini saya ditemani oleh Ibeng. Nah, hari ini kita akan bahas tentang sepeda listrik nih. Jadi banyak pertanyaannya begini, di luar sana katanya sepeda listrik itu harganya lebih mahal dibanding motor listrik. Benar nggak Om? Bisa benar, bisa nggak. Tergantung nanti. Kita akan ngebahas tentang sepeda listrik ini. Seperti apa sih sebetulnya sepeda listrik? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut nih, bagi yang belum subscribe dulu dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya. Jangan lupa bagi yang belum punya baju ini, baju Silent Rider, jangan lupa ya, beli dulu. Lihat aja klik link di bawah kita tuh dari Shopee ataupun juga WhatsApp. Oke nih Om, jadi saya ulang pertanyaannya ya, biar lebih jelas nih Om. Benar nggak sih sepeda listrik itu harganya lebih mahal dibanding motor listrik? Saya jawabnya agak sedikit bimbang. Kenapa? Karena motor listrik itu harganya juga range-nya kalau yang rata-rata ya kita anggap aja belasan juta sampai 20 jutaan lah untuk yang average gitu ya. Nah, kalau di sepeda listrik ini yang 3 juta juga banyak. Tapi yang 50 juta juga banyak. Benar juga, tergantung sepedanya ya bentuknya ya. Tergantung sepedanya. Maka dari itu lebih baik kita mulai dulu dari definisikan dulu deh sepeda listrik yang seperti apa. Oke, boleh. Soalnya saya lihat juga di Indonesia kayaknya banyak banget Om. Definisi sepeda listrik tuh ambigu ya kayaknya ya. Yang harusnya masuk nggak dimasukin, yang harusnya nggak masuk malah dimasukin. Bisa jelasin nggak Om? Nah, jadi gini, kalau kita lihat ya, kita lihat dari peraturan Menteri Perhubungan dulu lah di Permenhub gitu kan, itu tidak dijelaskan spesifikasi sepeda listrik itu seperti apa. Pembagian kelasnya tidak ada. Gitu. Jadi pokoknya semua kendaraan yang 2 roda atau 3 roda ya, yang bisa digoes dan mempunyai bantuan motor penggerak disebut sepeda listrik. Oh, gitu cuman begitu doang? Cuman begitu aja gitu ya. Jadi nggak ada pembagian kelas-kelasnya sebetulnya. Kalau kita nengok sedikit ke luar negeri loh ya, itu pembagian kelasnya udah jelas. Ada yang berdasarkan dari trigger penggerak, ada yang berdasarkan dari powernya, wattnya. Contoh lah kalau di Eropa itu kan ada kelas A, kelas B, kelas C itu dari trigger penggeraknya. Apakah sepeda listrik ini hanya menggunakan throttle, menggunakan hanya pedal assist, kemudian pedal assist dan throttle. Jadi kelas A, kelas B, kelas C gitu ya. Nah kalau di Amerika berdasarkan power, yang di bawah 750 watt ada pedal disebut sepeda listrik. Di atas 750 watt sudah kategorinya beda, motor gitu ya. Dan seterusnya. Jadi setiap negara itu punya aturan yang berbeda. Gitu. Kalau di Indonesia tidak ada. Nggak ada. Jadi semua lah pokoknya asal ada pedalnya disebut sepeda listrik. Ini kan sangat ambigunya gini. Kalau kita lihat produk-produk di Indonesia yang disebut dengan motor listrik, asal dikasih pedal, jadinya sepeda listrik. Ya, iya benar juga tuh teman-teman. Pasti pernah lihat deh, yang banyak kasus meresahkan sih ya. Banyak kan jadi meresahkan Om ya. Yang harusnya kategorinya tuh udah nggak pantas sepeda karena nggak bisa digoes. Ya. Tapi masuknya sepeda karena dikasih pedal. Benar nggak Om? Betul. Jadi ini kita coba perjelas dulu. Nah, untuk itu gitu ya, saya akan menekankan dulu nih, yang masuk sepeda listrik menurut saya. Oke, menurut Om ya. Menurut saya adalah gini, secara konstruksi dibuat memang untuk bersepeda, artinya untuk digoes. Jadi proporsinya adalah bisa digoes dengan nyaman. Ya, itu sepeda. Kemudian dibantu dengan motor penggerak. Ya, dibantu dengan motor penggerak sehingga dia memang kategorinya adalah peruntukan untuk sepeda plus ada motor penggeraknya. Nah, jadi dia harus bisa digoes dengan benar dan nyaman. Gitu ya. Kemudian kita lihat lagi sesuai dengan misalkan di Eropa, kita lihat trigger penggeraknya. Jadi saya anggap begini, yang disebut dengan sepeda listrik adalah sepeda dengan bantuan motor, tapi trigger penggeraknya adalah di pedal assist. Jadi dia harus digoes. Oh, harus digoes tetap, nggak bisa kita anggap kayak motor ya? Oke, benar. Itu yang disebut dengan e-bike buat saya, sepeda listrik. Berikutnya, yang kategori kedua gitu ya, itu sebetulnya lebih kita tepatnya dikatakan moped sih ya, motor pedal. Ya, motor pedal. Motor pedal ini kategorinya sebetulnya adalah bukan sepeda listrik. Jadi dia secara proporsi, secara struktural itu tidak seperti diperuntukkan digoes.
Nggak nyaman dia digoes, secara proporsi seperti motor. Jadi kalau digoes nggak nyaman ya Om? The waist nggak nyaman. Contoh paling gampang ada proporsinya begini. Duduknya tegak ke atas, kemudian posisi kaki menekuk hampir 90 derajat lah gitu ya. Otomatis. Betul. Posisinya begini. Ini kalau posisi seperti menekuk begini, kalau digoes, waduh setengah mati. Capek bisa kram. Jadi gitu ya, yang disebut dengan motor pedal ini, motor dengan bantuan pedal untuk darurat. Oh, darurat aja. Untuk darurat. Jadi kalau buat misalnya kita mau travel 3 km nggak mungkin bisa? Nggak mungkin. Jadi dia tidak mungkin, penggeraknya harus digoes terus, nggak mungkin. Dia harus di throttle. Wah, berarti, sorry Om, bentar Om. Ini kalau definisinya seperti itu, berarti yang selama ini di Indonesia dijual tuh nggak masuk sepeda listrik dong? Banyak yang nggak masuk sepeda listrik. Sebenarnya itu masuknya moped harusnya. Jadi makanya di Eropa kan dijelasin tuh bahwa yang pakai throttle dan pakai pedal kategorinya adalah bukan sepeda listrik tapi moped, motor pedal. Nah, dia triggernya sebetulnya dari throttle tapi ada pedal untuk satu darurat ataupun juga untuk menyalakan awal. Ya, jadi misalnya kalau inget dulu zaman dulu sebelum ada motor listrik gitu ya, itu ada motor yang harus digoes terlebih dahulu untuk mesinnya hidup. Wah, zaman dulu. Jadi mau seperti PSU, Bama, udah segala macam lah ya zaman dulu ya. Jadi digoes dulu mesinnya hidup, tapi setelah sekian jalan mesinnya mati lagi. Harus digoes lagi baru hidup lagi dan seterusnya. Itu awal-awalnya motor pedal. Ya, biasanya kalau di motor konvensional itu di bawah 50 cc biasanya. Zaman dulu ya. Nah, kemudian kategori yang ketiga adalah murni throttle. Dan biasanya yang murni throttle ini itu kategorinya adalah bukan sepeda lagi. Karena dia hanya bisa digas. Dia bentuknya proporsinya benar-benar seperti motor. Dan dia punya tenaga juga kekuatannya hampir seperti motor. Tapi masih di bawah motor. Jadi contoh lah misalkan kalau di Amerika gitu ya, di atas 750 cc kategorinya udah motor. Di bawah 750 watt per cc. 750 watt. Nah, di bawah 750 watt di Amerika masih dihitungnya sebagai sepeda. Nah, jadi yang kategori ketiga ini ambigu sekali antara mau nyampe motor tapi belum motor gitu. Oh, berarti kalau Om tadi bilang di Indonesia peraturan yang penting ada pedal, saya bisa dong yang 750 watt ke atas saya tambahin pedal jadi anggap sepeda? Bisa banget. Jadinya sepeda yang motor lah, contoh lah banyak. Kita pernah juga dulu ke salah satu produsen motor, pabrikan gitu ya. Bentuknya secara bentuk nih benar-benar seperti motor yang umumnya yang matic-matic begitu, tapi ada pedalnya. Dan itu kategorinya dimasukkan ke sepeda. Karena cuma ada goesan. Kenapa? Karena itu untuk ngakalin supaya nggak perlu ada SIM, nggak perlu ada STNK, dan seterusnya. Seperti itu gitu ya. Tapi ya itu makanya di Indonesia ini belum ada klasifikasi. Gitu. Nah, balik ke pertanyaan tadi Om. Benar nggak lebih mahal dibanding motor? Sepeda listrik lebih mahal dibanding motor listrik? Ini jawabannya adalah gini, kalau kategorinya adalah murni sepeda listrik seperti yang kategori pertama saya sebut, secara struktur, secara proporsi seperti sepeda biasa kemudian ditambahkan mesin, ya lebih mahal. Tapi kalau yang kategori kedua, moped begitu ya, kan banyak nih sekarang, contohlah sebut sepeda emak-emak lah gitu ya. Kita pernah review juga dulu ya. Harganya murah loh, cuma 3 jutaan, 4 jutaan, kan lebih murah dari motor listrik. Gitu ya. Nah, kemudian kalau yang model atasnya lagi yang full throttle, contohnya Segway, modelnya seperti motocross, keren banget modelnya, tapi dia ada pedal, jadi powernya juga gede gitu ya. Itu kategorinya juga mahal gitu, dan memang betul itu mahal karena memang setara dengan motor harganya gitu ya. Nah, kalau sepeda, kembali nih Om, ke sepeda biasa, sepeda goesan, tapi ada motor penggeraknya, tambahan mesinnya, saya bilang memang mahal. Kenapa Om? Jelasin nggak Om? Kenapa lebih mahal? Paling mudah adalah begini dulu deh. Paling mudah nih Om ya. Paling mudah. Kita lepaskan dulu tadi yang bantuan motor penggeraknya. Jadi nggak ada mesinnya dulu deh. Sepeda dengan motor gitu ya. Sepeda harganya bisa puluhan juta, bisa ratusan juta. Iya sih, itu tanpa mesin ya? Tanpa mesin. Harganya jauh lebih mahal daripada motor. Betul ya? Apalagi ditambah motor penggerak ya. Pasti ada lagi kan. Nah, kenapanya ada macam-macam. Yang paling pertama adalah biasanya dari memang produksi. Ya, skala produksi dulu deh. Kita bicara skala produksi.
sepeda skala produksi, contoh yang di Indonesia yang paling besar seperti Polygon lah, atau ya yang lain-lain, United dan lain-lain, dalam sebulan itu mereka hanya produksi berapa pieces? Ya, 5.000 mungkin? Ya, ribuan ya. Kita balikin lagi, kalau ke motor gitu ya, Wah, jutaan gitu. per bulan berapa tuh? Iya, boleh. Jadi tanya lah itu. dari sisi quantity aja udah kelihatan ya. Kalau bikin banyak sama bikin sedikit pasti lebih murah yang bikin banyak gitu ya. Itu dari skala produksi. Kemudian yang kedua, kita pernah ngebahas masalah motor listrik dengan motor konvensional. Iya. Perbedaannya ada di line production-nya. Oke. Motor konvensional ataupun motor listrik, ya kita motor pada umumnya lah gitu ya. Itu kan secara line production-nya di satu line. Jadi artinya mulai dari shock breaker-nya, rodanya, dan segala macam itu diatur dan di manage oleh satu streamline lah pokoknya ya. Satu produsen. Semuanya udah siap lah istilahnya. Siap. Ya. Jadi oleh mereka gitu, dari frame-nya ya, frame-nya Honda. Misal contoh sebutlah Honda lah ya. Frame-nya Honda, ya pasti juga pakai shock breaker-nya dari Honda, ya throttle-nya dari Honda, ya lampunya dari Honda, dan seterusnya. Nggak mungkin mereka mix and match. Meskipun dari third party tapi Honda maksudnya Ya, begitu. third party tapi tetap di bawah satu line production-nya Honda. Jadi gitu sangat efisien ya. Jadi sangat efisien. Kalau sepeda semuanya gitu. Sepeda nggak bisa. Sepeda apalah? Contoh paling gampang, merek yang terkenal yang kita orang pasti tahu tuh Shimano misalkan dia. Oke, Shimano Jepang ya. Dia bikin segala macam spare part. Iya sih. Jadi remnya ada, semua ada dia sebenarnya. mau pedalnya ada, mau apa namanya gearnya ada, Shimano, sepedanya ada nggak? Iya, nggak pernah lihat, nggak pernah ngelihat saya. Nggak pernah ada, Shimano. karena dia tidak memproduksi dari A sampai Z sampai jadi sebuah sepeda. Oke. Merek yang lain banyak ya. Jadi artinya gini, produsen tertentu dia hanya bikin remnya aja kok, gitu ya. Produsen tertentu dia hanya bikin cranknya aja. Oh, kayak misalnya produsen sepeda Giant lah kita anggap misalnya. Kan Paten bukan Giant kan? betul, komponennya pasti macam-macam. Iya benar. Anggap saja ini sepeda Giant. Mungkin apa namanya drivetrainnya pedal assist, pedal dan lain-lainnya pakai Shimano mungkin. Iya, misalnya remnya pakai SRAM misalnya. Remnya pakai SRAM mungkin, Iya, pakai shock breakernya pakai Fox gitu kan. Ya. Oke. Sehingga dari sekian banyak produsen ini, masing-masing produsen aja udah ngambil untung ya pasti ya. Kan mereka harus keuntungan kan. Sehingga harganya juga menjadi lebih besar. Dari situ aja udah lebih mahal ya otomatis. Pasti otomatis. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga adalah dari biasanya yang spesifik dari sepeda itu adalah frame-nya. Oke. Nah, pembuatan frame-nya kalau kita lihat frame motor yang pada umumnya yang general ya, frame bukan motor yang mahal ya. Iya. Itu kan tube biasa ya. Tube biasa dilas. Tube biasa dilas, complete bending begitu kan. Pengerjaannya sangat mudah begitu kan. Tapi kalau sepeda itu nggak bisa cuma tube aja, bukan nggak bisa, maksudnya banyak yang bukan cuma tube aja. Tapi juga ada yang butted, artinya di kecil, kemudian membesar, kemudian kecil lagi, dan seterusnya. Oh, karena geometrinya juga mempengaruhi sekali kalau sepeda ya. Sedangkan kalau motor itu kan pakai tenaga dinamo, baterai nggak begitu masalah ya. Betul. Oke. Sehingga dari konstruksinya itu jelas berbeda. Dia harus punya beberapa penanganan lagi, bukan hanya pipe aja, tapi juga harus ya itu tadi dibesarkan, dikecilkan, kemudian juga di bending. Kemudian juga ada yang juga cast juga ada ya, jadi artinya bentuknya sudah dibikin cast seperti itu. Ada juga yang banyak lah jenis-jenisnya, jadi termasuk juga dari jenis frame-nya. Ada yang pakai aluminium, ada yang pakai stainless steel, ada yang pakai karbon, ada yang pakai titanium. Oh iya, kalau motor biasa standar, pernah lihat nggak yang frame dari titanium? Kayaknya nggak pernah lihat saya Om. Ya kalau kecuali motor-motor tertentu lah yang mahal mungkin ya. Itu 1-2 piece doang istilahnya, yang umum besi ya biasanya ya. Jadi dari material aja berbeda ya, dan dari penanganan materialnya berbeda, sehingga memang sepeda ini harganya memang tanda kutip lebih mahal. Oh gitu, jadi kalau untuk sepeda yang sepeda goes pasti lebih mahal harganya dibanding motor listrik teman-teman. Nah kalau misalnya sepeda yang tadi nomor 2, nomor 3 tuh yang moped sama yang di atas 700 watt gimana? Lebih mahal nggak masih dibanding motor listrik? Kalau kita bicara yang moped itu murah. Kenapa? Karena tadi judulnya aja udah motor pedal. Bentuknya seperti motor. Jadi sebetulnya kategorinya mirip-mirip motor dikasih pedal. Ya harganya yang mirip motor, malah lebih murah gitu. Oh, yang suka ada di swalayan gitu ya, yang 2-3 juta bahkan ya? Betul, 3 jutaan gitu kan, ada 4 jutaan.
memang pernah sih ada beberapa model yang dibikin lebih bagus, tapi harganya paling juga belasan juta dan itu udah dibilang kayak, kok mahal banget gitu ya. Sehingga yang laku biasanya yang 3 juta, 4 jutaan gitu. Nah, itu kan kalau kita lihat dari bentuknya, konstruksinya, dan lain-lain ya tanda kutip seperti motor murahan gitu. Jadi artinya, ya kan? Jadi cara membuatnya ya seperti mirip membuat motor. Ya, jadi artinya dari pipanya juga tube-nya hanya biasa aja, kemudian dilas-las begitu. Kemudian yang penting juga skala produksinya. Itu di Cina itu mereka juga per bulan bikinnya juga bisa puluhan ribu unit. Ribu unit gitu, hampir seperti motor gitu. Makanya bisa murah. Harganya bisa dipres. Kemudian juga karena mereka juga di Cina juga sistemnya sama, mix and match gitu ya. Jadi barang-barangnya juga istilahnya ngambil comot sini comot sana, harganya bisa dipres juga gitu. Oh, dalam hal ini comot sini comot sana, tapi karena yang bikin banyak malah lebih murah. Kalau sepeda goes tuh malah kebalikan, lebih mahal. Lebih mahal karena produsennya tertentu. Sedikit ya. Tertentu. Tertentu. Hanya produsen tertentu lah. Nah, kalau yang motor di atas 750 watt yang boleh bilang memang mahal. Kenapa? Ya satu adalah dari sistemnya. Ya, sistemnya itu contohnya yang Segway begitu ya. Yang Segway itu elektroniknya itu jauh lebih complicated dibandingkan motor biasa. Iya sih, benar juga. Lebih complicated. Mereka untuk bikin pemrogramannya dan lain-lainnya lebih sulit. Ya, itu contoh lah. Kemudian yang juga selain elektroniknya gitu ya, juga dari strukturalnya, kemudian dari baterainya, dari segala macamnya. Sistem bekerjanya itu memang lebih kompleks daripada motor listrik umumnya, sehingga harganya memang mahal gitu ya. Ya wajar. Nah Om, itu kan tadi berarti ada banyak banget sisi ya kenapa harga sepeda bisa lebih mahal atau lebih murah daripada motor listrik. Ini supaya penonton kita nggak bingung nih Om, coba kita ngomong dari bagian penggeraknya aja deh. Jadi motor penggerak untuk sepeda listrik yang beneran sepeda dibandingkan dengan motor penggerak untuk motor listrik pada umumnya, itu lebih mahal mana Om? Ini kita ngambil motornya aja deh, jangan ke frame segala macam karena terlalu ribet tadi ya. Ini menarik banget nih pertanyaannya motor penggerak ya khusus ya. Karena biasanya di kepalanya asumsi masyarakat pada umumnya adalah gini, sepeda listrik itu motor penggeraknya kecil ya. Gitu kan? Kalau motor listrik motor penggeraknya besar. Iya betul, berat. Secara logika gitu harusnya lebih gede, lebih mahal. Harusnya. Kalau dari kiloannya ya. Logikanya begitu kan? Sepeda listrik masa segini harganya segitu dah. Jawabannya adalah motor penggeraknya untuk sepeda listrik itu lebih mahal. Oh, kenapa Om? Kenapa ya? Satu gitu, tadi dari size, kita bicara size dulu ya. Size motor penggeraknya untuk motor listrik itu dia bisa besar, kemudian kalau yang sepeda listrik biasanya kecil. Artinya pengerjaannya untuk supaya bisa lebih kecil tapi punya tenaga yang besar berarti ada pekerjaan yang lebih. Contohnya gini, dia harus ada reduction gear. Di sepeda listrik ya. Di sepeda listrik ada yang enggak sih, tapi rata-rata sekarang pakai reduction gear. Jadi di dalam motor penggeraknya itu ada komponen-komponen gear-gear. Kalau yang umum biasanya planetary. Tapi juga di yang mid drive itu juga ada reductionnya ya. Jadi ada komponennya banyak. Ada rantai juga. Ada rantai dan segala macamnya itu banyak. Komponennya jauh lebih banyak. Pembuatannya lebih complicated. Dan lebih kecil tapi harus kuat. Makanya mahal. Makanya mahal. Jadi bikin kecil itu malah lebih susah. Sama kalau saya lihat dari powernya Om ya. Kalau di tempat kecil kita powernya tinggi berarti harus lebih efisien supaya nggak panas ya. Ya itu. Dibandingkan kalau motor besar ya kan kita tinggal buang ke samping kiri kanan udah cukup ya. Betul. Jadi pengerjaannya lebih complicated, kemudian desainnya lebih rumit, komponennya jauh lebih banyak. Nah kalau di motor listrik gitu ya, rata-rata kan dia direct drive. Direct drive itu paling dibutuhkan apa sih? Hanya magnetnya, kemudian stator, ya pokoknya simple lah begitu kan. Karena dia direct kan. Sementara kalau di sepeda listrik yang sekarang itu jarang yang direct drive. Kebanyakan biasanya ada reduction gear. Karena kalau misalnya direct drive, dia direct connect bisa ngerubah feeling berkendaranya ya Om ya? Betul, karena pasti berat, besar. Gitu. Ya kan, besar. Jadi sekarang untuk di sepeda listrik size is matter gitu kan. Dibuat seperti sekecil mungkin berarti dia harus anggap begini, sama-sama harus 750 watt. Ya. Motor listrik dengan sepeda listrik gitu ya. Sama-sama harus 750 watt. Di motor listrik 750 wattnya sebesar ini nih ya. Hub motor ya, hub motornya sebesar ini gitu ya.
Di sepeda listrik cuma segini. Artinya Statornya ya? betul statornya ya. Oke. Cuma segini. Artinya di sepeda listrik harus banyak komponen-komponen lain untuk membuat supaya stator yang kecil ini mampu punya tenaga sama seperti 750 watt yang gede. Oke. Iya, Di dalamnya lebih complicated kalau kita bongkar. Elektroniknya harus lebih efisien, harus lebih kuat semuanya ya. Supaya Semuanya. muat di tempat kecil begitu, gimana cara buatnya juga Dan ya. harus ringan. Oh ya ringan, ya benar-benar ringan. Dan ya. harus ringan. Ini susah ya, artinya gini. Untuk watt yang besar, tapi harus lebih ringan. Oke, iya. Lebih Supaya ringan. nggak merusak feeling berkendaranya. Iya dong, kalau di sepeda beda 2 kg aja udah pengaruh banget. Kita goes dengan motor penggerak yang segede gini, dengan motor penggerak yang kecil, ringan, pasti beda banget feelingnya. Iya sih, benar sih. Size is matter. Jadi sehingga di motor penggerak sepeda listrik, buat saya ya memang wajar lebih mahal. Oke. Itu baru di hub motor. Nah, motornya doang Hub gitu. motornya. Kalau kita bicara lebih lanjut, contoh nih di mid drive ya, mid drive yang menggunakan torque sensor. Oke. Itu lebih complicated lagi. Karena anggap aja misalkan gini, sepeda-sepeda yang mahal ya, Santa Cruz kayak atau apalah pokoknya yang mahal-mahal, rata-rata yang modal sekarang itu dia mid drive itu menggunakan torque sensor. Contoh dari merek Bosch misalkan gitu ya. Nah, itu bukan murni cuman torque sensor. Sensornya ada banyak. Oh, yang Bosch itu dia ada sensor kemiringan, sensor Ada segala macam gyro, lah. ada gyro, ada kemiringan, kemudian juga ada speed dan lain-lain. Jadi artinya gini, kalau kita lihat gini, torque sensornya seberapa besar torque dikeluarkan, dia akan mengeluarkan mesin powernya sekian, tapi ketika sudah jalan, dihitung dari speed sensornya, dia lihat dia mengecilkan lagi, jadi sehingga dan seterusnya ya. Ketika ada tanjakan, miring sedikit ke atas, powernya akan digedein lagi dan seterusnya. Sehingga kalau kita lihat pemrogramannya pasti complicated. I see. Okay. Complicated. Jadi banyak sekali ya yang bikin dia jadi mahal ya itu ya. Betul. Hal-hal kecil yang nggak kelihatan, tapi bikin mahal. Bikin mahal. Kenapa? Karena diusahakan ya, ini yang paling sulit adalah diusahakan supaya feeling goesnya sama persis seperti sepeda konvensional, sepeda manual. Jadi kita feeling untuk ngegoesnya itu sama persis, hanya bedanya enteng, lebih ringan. Tapi ketika ada tanjakan, ya kita harus goes agak lebih berat, tapi motornya keluar lebih banyak dan seterusnya. Itu malah susah. Jadi mimicking atau replika dari gerakan bersepeda seperti biasa tanpa mesin gitu ya, itu susah. Mereka harus membuat programnya lebih ribet lah, lebih rumit gitu. Kalau motor kan nggak, tinggal gerakin jalan-jalan aja gitu. Tekan throttle-nya lah. Iya, tinggal nanjak pun kita nggak pakai tenaga, tinggal pencet doang. Tinggal pencet gitu. Nah kalau di sepeda nanjak biar kuat, tapi ya feelingnya dapat seperti orang bersepeda biasa gitu ya, tapi nggak ngos-ngosan. Jadi susah. Programmingnya lebih rumit. Kita anggap kayak mesin-mesin yang apalah Bosch begitu kan, harganya doang itu mesinnya aja udah $2.000 gitu ya. Wah, jadi harga mesinnya aja lebih mahal daripada motor listrik full Iya dong, yang gitu standar ya. Betul. Waduh. Jadi itu baru dari ini, belum sama sepedanya. Belum sama yang lain-lainnya. Waduh. Waduh, teman-teman, ini tadi udah dijelasin lengkap banget sama Om Ibeng nih. Jadi kesimpulannya nih, kalau sepeda listrik yang untuk digoes, ya harganya lebih mahal, bahkan jauh lebih mahal dibanding motor listrik yang standar ya, yang pada umumnya ya, yang harganya 20-30 juta. Tapi kalau sepeda listrik yang di Indonesia, yang tadi kita sebut sebagai moped, itu enggak. Banyak yang lebih murah dibanding motor listrik pada umumnya. Nah, gimana menurut teman-teman? Setuju nggak yang tadi kita udah omongin bahwa sepeda listrik itu lebih mahal dibanding motor listrik? Boleh komen di bawah ya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe dulu dan tekan tombol lonceng biar nggak ketinggalan berita dari EVholic. Sampai jumpa di episode EV Talk selanjutnya. See you next time. Salam EVholic.